يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya. Mudah-mudahan rasa syukur kita membuat nikmat yang sudah kita dapat sentiasa menyertai kita insyaallah sampai kita mudah-mudahan husnul khatimah menuju akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dan menjelaskannya kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Jasanya kepada kita tidak terhitung, tak terhingga, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesanggupan untuk mengikuti dan mensyukurinya. Oleh itu mari kita ucapkan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan syafaat darinya, amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Selanjutnya kita kembali bersama Imam Muslim rahimahullah melalui kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Masih dalam kitabus salat. Pada kesempatan 2 pekan yang lalu kita selesai babut tahmid, babus tasmi' wa tahmid wa ta'min, yaitu tentang keutamaan melakukan atau mengucapkan at-ta'min dan tahmid bersama dengan imam. Nah, munasabah setelahnya Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan i'timamul ma'mumi bil imam, yaitu makmum mesti berimam atau mengikuti imam, karena salatnya makmum itu terkait dan tergantung kepada salatnya imam. Oleh sebab mas'uliyah, tanggung jawab menjadi imam ini tanggung jawab besar, sebagaimana pahalanya adalah pahala besar, tapi tanggung jawabnya besar pula. Dan makmum mesti tahu bahwa sesungguhnya dia itu salatnya berkaitan dengan salat imam. Tidak boleh dia melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan yang dilakukan imam. Ini hukum asalnya. Tidak boleh makmum menyalahi imam.
baik pada rukun yang bersifat ucapan, bacaan, maupun yang bersifat perbuatan. Misalnya imam rukuk, kita sujud, ya, atau imam sudah sujud, kita belum i'tidal, atau kita duluan salam dari imam. Makanya sebenarnya masalah ini masyhur, masalah al-imamah itu masalah yang tidak perlu definisikan, sama dengan apa makna berimam, solat berimam. Orang kan tidak perlu definisi lagi, sama nanya apa dalil siang atau apa dalil malam, kan tidak perlu ta'rifkan. Makanya para fuqaha jarang mendefinisikan al-imamah, jarang mendefinisikan al-imamah, kecuali al-Imam Al-Hanafi dalam Ad-Durrul Mukhtar, dan juga Ibnu Abidi dalam Hasyiyahnya mendefinisikan al-imamatu, maknanya adalah rabtu salatil ma'mumi bi salatil imam. Rabtu salati al-ma'mumi bi salati al-imam, itu definisi al-imamah, artinya salat berimam itu, yaitu mengaitkan salat makmum dengan salat imam. Oleh sebab itu makmum kalau dia berjamaah tidak boleh berbuat sendiri. Kalau nak berbuat sendiri, salatlah sendiri. Cuma resikonya tidak dapat kelipatan. Kalau salat sendiri dapatnya hanya satu, itu pun kalau lengkap. Kalau sempat bolong-bolong, dapatlah yang bolong-bolong juga. Makanya di situ pentingnya salat beriktimam, mengikuti imam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini Imam Muslim membawakan banyak riwayat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, kita bacakan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, wa Qutaibah ibn Sa'id, dan Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani Abu Raja Al-Baghlani, wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah, dan Abu Bakar ibn Abi Shaybah namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Shaybah Al-Hamdani Al-Kufi, penulis kitab tafsir Ibn Abi Shaybah, juga kitab Al-Musannaf yang masyhur itu. Wa Amru An-Naqid, dan Amr An-Naqid yaitu Amr ibn Ali Abul Hasan An-Naqid Al-Basri, wa Zuhair ibn Harb, dan Zuhair ibn Harb. Jadi 5 orang syekh atau 6 di sini Imam Muslim merakatkannya secara bersamaan. Wa Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama Al-Baghdadi, thiqatun hafizun musannif. Wa Abu Quraib, dan Abu Quraib yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib Al-Kufi, dikenal dengan Abu Quraib, jami'an, semuanya meriwayatkan an Sufyan, dari Sufyan. Sufyan yang mana ini? Sufyan banyak. Antum masya Allah hafal ya. Di mana tahunya? Oso-oso aja. Baik, di asal-asal. Betul, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Berarti antum masya Allah sudah jadi ahli hadis ini. Nah, sudah mulai hafal. Jadi bila ini diketahui karena rawi di atas kebanyakan orang Kufah, dan Sufyan Ats-Tsauri imamnya ahli Kufah. Jami'an an Sufyan, semuanya berasal dari Sufyan.
Nampaknya keliru kita. Nampaknya keliru kita. Sebab disinilah biasanya terjadi ta'lilul hadis karena sulukul jaddah, karena mengikut jalan biasa. Jadi ada kadang-kadang perawi tertipu dengan jalan biasa. Biasanya mereka ini merupakan dari Ats-Tsauri, sekarang dari Sufyan ibn Uyainah. Nah, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah. Rupanya keliru kita. Nah, beliau ketika mendengar Kufah tadi, Al-Kufi, pasti Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata Abu Bakar ibn Abi Syaibah membantu kita untuk mengenalinya, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Haddatsana Sufyan ibn Uyainah, yaitu Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imamu ahli Hijaz wa faqihuha. Ya, guru murid-muridnya rata-rata menjadi imam-imam, maka dia memang imam, melahirkan para imam. Di antara muridnya yang menjadi imam adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'ali, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, Al-Humaidi, banyak. Karena memang beliau adalah imam fil hadisi wal fiqh bila munaza'. Ada Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Patut pula gurunya juga a'immah, imam-imam juga, yaitu Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Amr ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri. Orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Qala, dia berkata, dia min sigar at-tabi'in, sami'tu Anas bin Malik, saya mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat juniornya Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah. Sahabat yang paling terakhir wafat di Basrah tahun 93 Masehi. Hijriyah. Kok pindah ke Masehi lagi tuh? Ya, Nabi aja lahir 500. 561 Masehi. Masa dia wafat 93 Masehi? Jauh mundur ke belakang. Nah, 93 Hijriyah, umurnya hanya lebih kurang 103 tahun. Hanya 103 tahun. Ketika wafat anaknya lebih dari 100. Masuk cucu maksudnya. Masuk cucunya. Radhiyallahu anhu, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberkahi harta, anak dan umurnya. Yaqul, dia berkata, saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam min farasin fajuhisha shiqhul aiman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kuda. Fajuhisha shiqhul aiman, maka lecet atau pinggulnya sebelah kiri, sebelah kanan. Fadakhalna alaihi, lalu kami masuk ke rumahnya, ya'uduhu, menjenguknya. Fahadaratis salatu, di saat itu masuk waktu salat. Fasalla bina qa'idan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Kalau salla bina maknanya adalah dia jadi imam. Tapi kalau salla ma'ana itu sama-sama jadi makmum. Apalagi salla khalfana, itu paling lambat datang di teruan belakang kami. Jadi salla bina maknanya adalah dia salat bersama kami menjadi imam.
Jadi kalau kalimat shalla bina maknanya menjadi imam salat kami. Qa'idan, dalam keadaan duduk. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Fasallaina wara'ahu qu'udan. Lalu kami salat di belakangnya dalam keadaan duduk pula. Falamma qada as-salata qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Kami salat di belakang dan duduk. Ketika selesai salat, Nabi SAW bersabda, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, untuk dilihat dan diikuti dengan sengaja. Karena kalimat amma ya ummu maknanya adalah qasada yaqsidu qasdan. Ammamtul bait maknanya saya bertujuan menuju rumah. Jadi memang mengikut imam itu harus disengaja, bukan karena terpaksa, disengaja mengikuti imam. Makanya orang yang datang ke masjid memang dia ikhlas untuk jadi makmum. Ya kan, tidak mungkin semua nak jadi imam. Ya, tidak mungkin semua nak jadi imam. Apalagi ada sekarang, ada pula kadang-kadang dibuat apa namanya pengumuman di kaca itu. Ya, yang tidak berkunut dan tidak berwirid diharap tidak jadi imam. Jadi antum terpaksa harus rela jadi makmum. Dah sudah ada pengumumannya. Jadi kalau siko nak jadi imam harus siap zikir kare. Zikir kare itu syaratnya. Jadi syarat. Kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah jadi imam. Walaupun bilang tidak wajib, tapi dalam kenyataannya wajib, kadang lebih wajib daripada salat itu sendiri. Buktinya ada yang lebih qari, lebih alim, lebih afqah, tapi tidak berhak jadi imam. Apa sebab? Tidak siap zikir kare. Tidak siap zikir kare. Ini ada pengalaman kawan dulu mendaftar jadi dai. Sekjennya bilang, kamu daftar jadi dai di sini? Iya. Siap tidak zikir kare? Sebab di sini kalau tidak siap zikir kare tidak bisa jadi dai. Subhanallah, bukan syarat imam saja, syarat dai pun harus pandai zikir kare. Walaupun kita sering mengatakan tidak wajib, tetapi akhirnya juga wajib. Untuk jadi imam pun gitu. Imam yang pakai SK itu syaratnya juga harus kare. Kalau tidak kareh tidak bisa jadi imam. Allah musta'an. Ala kulli hal, walaupun kawan-kawan kita bilang, siapa yang bilang wajib? Tidak ada yang bilang wajib. Saya bilang banyak yang bilang wajib. Ya, bukti wajibnya kalau tidak kareh itu tidak orang awak tentunya. Itu tidak semazhab dengan kita. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru. Apabila dia sudah bertakbir, maka langsung bertakbir. Kan sudah kita bahas sebelumnya, mengikut imam itu ada yang satu menyamai imam. Ya, bahkan kadang-kadang cenderung pula mendahului imam lagi. Imam itu terlambat gerakannya, dia langsung bergerak cepat. Apalagi sering pula latihan silat atau karate, cepat geraknya. Yang kedua adalah imam dan nak selesai pula di rukun itu dia belum juga masuk. Nah, ibaratnya baca Fatihahnya betul-betul di i'rab satu ahli nahwu dia, ahli nahwu, sehingga di i'rab alhamdu mubtada. Kalau diartikan sabaramullah, alhamdu segala puji. Akhirnya imam nak i'tidal, dia belum ruku'. Ini yang kedua. Ini juga musik, tidak bagus. Dan yang ketiga adalah
antara keduanya. Bila imam selesai, dia langsung melaksanakan. Dan ini yang disuruh oleh Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru. Bila dia sudah bertakbir, segera bertakbir. Jelas? Ini yang baik. Adapun yang mendahului, ya walaupun khilaf ulama, ada yang mengatakan batal solatnya, ada yang mengatakan tidak batal, tapi setidaknya dia sudah merusak salatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Falamma qada as-salata qala afwan inna fa iza kabara fakabbiru wa idza sajada fasjudu. Apabila dia sujud maka sujudlah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila dia bangkit maka bangkitlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka katakan Rabbana walakal hamdu. Ini juga sudah jelaskan sebelumnya, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu, semua itu warid dan boleh dibaca. Ya, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Faqulu Rabbana lakal hamdu wa idza shalla qa'idan, apabila dia salat dalam keadaan duduk, fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imamnya salat duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk semuanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita baca hadis semuanya atau disyarah dulu ya? Bacalah hadis semua sekali ini ya. Kita baca hadisnya semuanya. Kalau tidak sempat disyarah nanti cukup hadis dulu, besok diulang lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, hadis kedua, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Qala hadatsana Laits, telah menceritakan kepada kami Laits itu Ibn Sa'ad al-Fahmi Abu Muhammad al-Misri. Ini seorang faqih di Mesir. Dia sejawat Imam Malik, ilmunya, fikihnya tidak kurang dari Imam Malik, tetapi dia tidak memiliki murid-murid yang menghimpun ilmunya lalu membentuk mazhab, sehingga tidak ada mazhab al-Laitsi. Jadi banyak para imam yang tidak bermazhab. Ya, kata sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Al-Imam Az-Zahabi mengatakan ahlu Misra dayya'uhu, orang-orang Mesir menyia-nyiakannya. Padahal mereka punya aset besar tapi disia-siakan, yaitu Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Tahwil wa hadatsana Muhammad ibn Rumh. Muhammad ibn Rumh ibn Muhajir al-Misri, juga seorang faqih. Qala akhbarana Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Al-Laits itu Al-Laits ibn Sa'ad an Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab Muhammad ibn Muslim, seperti yang tersebut dalam sanad sebelum ini tadi. An Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kharra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min anfarasin fajuhisha fasalla lana qa'idan thumma dzakara nahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya dan lecet bagian pinggul sebelah kanannya atau pinggang sebelah kanannya. Lalu beliau fasalla lana qa'idan, lalu beliau salat dalam keadaan duduk menjadi imam. Fadzakara nahwa, seperti kisah di atas. Qala al-Imam Muslim hadatsani Harmalah bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Harmalah ibn Yahya, itu Harmalah ibn Yahya at-Tujibi al-Misri, yaitu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ucapan di antara ucapan yang terkenal adalah Asy-Syafi'iyyu habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Imam Asy-Syafi'i sangat kami cintai, tetapi kebenaran lebih kami cintai.
Inilah murid-murid Asy-Syafi'i yang asli itu. Tidak mengajak fanatik kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, kalau ada yang mengajak harus bermazhab Syafi'i 100%, berarti telah berkhianat kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena murid-muridnya menukil semuanya bahwasanya Imam Syafi'i melarang taklid buta kepadanya. Ya, melarang taklid buta kepadanya. Maknanya bila jelas kebenaran bukan pada pendapatnya, maka beliau mewajibkan kita meninggalkan pendapat itu, bukan tetap mempertahankan yang keliru dari apa yang dia sebutkan. Ini pesan Imam Asy-Syafi'i kepada murid-muridnya. Ya, kalau ada yang mengatakan wajib, kalau tidak masuk Ahlussunnah. Kalau tidak bermazhab Syafi'i, berarti telah melakukan sesuatu penipuan terhadap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pantang dengan itu, sebab dia tahu dan dia sering mencetuskan bahwasanya tidak satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Ini perkataan seorang imam yang paham hadis Nabi. Dia bertemu dengan orang-orang seperti Ibnu Uyainah tadi, berguru dengan orang seperti Imam Malik, berguru dengan Al-Laits ibn Sa'ad, para hufaz yang besar-besar, Abdurrahman ibn Mahdi, Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi, Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semuanya adalah teman-temannya. Lalu dia katakan, saya tidak mengenal satu pun ulama yang ahli sunnah, yang betul-betul ahli sunnah, yang menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau menyadari itu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, kita mencintai Asy-Syafi'i dan mengikut Imam Asy-Syafi'i, tetapi kebenaran lebih kita cintai. Kan adil saja tak? Adilnya? Le adil tak? Ketika nyoba tu wa ikuin, ketika salah, jangan ditinggal. Tetap dihormati, tetapi tidak diikuti. Jangan tinggal ke Imam Syafi'i. Kalau tinggal, copet apa jojok nomor. Asal salah socik jojok lah. Ini kan ada juga sekali-sekali ini, tapi dulu ramai. Ya, bila ustaz salah sekali, bonti ngaji kosan dah soal sunnah saninyo. Apa sebab? Salah socik. Nanya buat salah socik dah, tak saya kena banyak salah saya fikir. Allah musta'an. Jadi tak boleh ustaz salah. Kalau macam itu, pada zaman Nabi tu ya, Nabi yang tak boleh salah. Tapi kalau yang namanya ulama, mesti ada salah. Cuman jen cencai salah, itu aja masalahnya. Kalau tidak menyalai kojo. Jadi sampai hari ini masih ada. Asal berbeda sedikit dengan ustaz yang lain, berarti ini ustaz lain. Gitu. Berarti ustaz lain, ada kelainan. Nah, Allah musta'an. Tapi tidak apa namanya proses dalam mengaji. Kaum muslimin, sahabat kan dulu juga ada yang protes ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi liasa gonyo kan itu kan sampai awak kan Islam benar betul, engkau Rasulullah betul, Islam mulia betul, tapi dia ikutnya penyuangnya kan gitu. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inni Rasulullah, saya ini Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apalagi awak yang tak maksum, ya, awak yang tak maksum pasti akan lebih banyak salah. Nabi tak salah, Nabi dibimbing dengan wahyu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahab. Harmalah ada seorang faqih juga, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala akhbarana Ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Qurashi Al-Misri. Al-Qurashi Al-Misri murid Imam Malik. Bahkan riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik riwayat yang paling mu'tamad dan paling kuat.
Walaupun yang paling masyhur yang sampai pada kita adalah riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laitsi. Qala akhbarani Yunus, telah menceritakan kepadaku Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid Al-Aili. An Ibn Shihab, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, seperti yang sebut dalam sanad sebelumnya. Qala akhbarani Anas bin Malik, telah menceritakan kepadaku Anas ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri'a an farasin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda. Fajuhisha shiqqul ayman, lalu lecet pinggul sebelah kanannya. Binahwi hadithihima, seperti yang terdapat dalam hadis ya sebelumnya, yaitu hadis Qutay bin Sa'id dan Muhammad ibn Rumh dari Al-Laits ibn Sa'ad. Wa zada fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Ada tambahan, apabila dia imam itu salat berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Ini juga menunjukkan munasabahnya dengan bab al-i'timam, bab i'timamul ma'mumi bil imam. Kemudian qala hadatsana Ibnu Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, yaitu Ibnu Abi Umar Al-Makki, Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Umar Al-Makki Al-Hadrami, thiqatun. Qala hadatsana Ma'an ibn Isa, Ma'an ibn Isa ibn Masarjis Al-Madani, an Malik, dari Malik ibn Anas, dari Malik ibn Anas, imamu dari hijrah, imam mazhab Maliki yang terkenal. An Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasan fasuri'a fajuhisha shiqqul ayman binahwi hadithihim, bahwa Rasulullah SAW naik mengendarai kudanya, mengendarai seekor kuda. Fasuri'a anhu, lalu beliau terjatuh. Fajuhisha shiqqul ayman, terluka atau lecet pinggul sebelah kanannya, seperti hadis mereka yang terdahulu. Wa fihi, terdapat di dalamnya, idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila imam salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan berdiri. Qala hadatsana Abd bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, dikatakan namanya Abdul Hamid ibn Humaid Al-Kishi awil Kushi awil Kashi, sahibul Muntakhab, sahibu Al-Musnad. Qala akhbarana Abdul Razzaq, telah menceritakan kepada Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani, sahibul Musannaf. Qala akhbarana Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, yaitu Ma'mar ibn Rashid Al-Asdi Abu Urwat Al-Basri, yang termasuk yang paling kuat riwayatnya dari dari Imam Az-Zuhri. Dan sini dia melakukan dari Az-Zuhri. Ani Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, qala akhbarani Anas, Anas telah menceritakan kepadaku, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam saqata min farasih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dari kudanya. Fajuhisha shiqul ayman, lalu lecet bagian sebelah badan sebelah kanannya. Wasaqal hadis, dan dia menyebutkan hadis, walaysa fihi ziyadatu Yunus wa Malik, tapi tidak ada perkataan yang disebutkan oleh Imam Malik dan Yunus bin Yazid Al-Aili, idza shalla qa'iman fa sallu qiyaman. Tidak ada basalan pernyataan ini, yaitu apabila dia salat berdiri, maka salatlah dalam keadaan berdiri. Yang ada adalah salat dalam keadaan duduk. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, sudah sebutkan sanad pertama tadi. Qala hadatsana Abdah ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman Al-Basri Awil Kufi, an Hisham, dari Hisham ibn Urwah ibn Zubair Al-Asadi, an abihi, dari bapaknya Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam, salah seorang dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in di Madinah. An Aisyah, dari Aisyah, dari bibinya Aisyah, karena Urwah anak Asma binti Abi Bakar dan Aisyah adalah bintu Abi Bakar. Jadi Urwah merekam dari bibinya sendiri. Qalat, dia berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala alaihi nasun min ashabihi ya'udunahu,
Lalu masuk menemuinya beberapa orang dari para sahabat, di antaranya Anas tadi kan, di antaranya adalah Anas bin Malik. Ya'udunahu, menjenguknya. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Fa sallu fi salatihi qiyaman. Maka mereka pun salat mengikut Nabi tapi dalam keadaan berdiri. Ini kisahnya lebih melengkapi kisah yang ada dalam hadis Anas. Ini perkataan ini tidak ada dalam hadis Anas tadi. Anas langsung menceritakan mereka salat duduk seperti Nabi duduk. Ternyata awalnya ada, mereka tetap salat berdiri. Fa asyara ilaihim, Nabi SAW lalu memberi isyarat kepada mereka, anijlisu, duduk. Nah, fajalasu, lalu mereka pun duduk. Falamman sarafa qala, ketika selesai salat Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia rukuklah, wa idza rafa'a tarfa'u, bila dia bangkitlah, wa idza shalla jalisan fasallu julusan, apabila dia salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk. Taib, masih sampai waktu lain bunyi-bunyinya? Hah? 2 menit. Syarahnya besok aja ya. Insyaallah. Karena ada khilaf dalam masalah ini. Ada masalah imam yang duduk, atau boleh nak imam dalam keadaan tidak sanggup duduk jadi imam atau tidak, terjadi khilaf di antara ulama. Insyaallah semoga kita baca hadisnya dulu. Insyaallah dengan hadis bisa mengerti. Kalau khilaf nanti lambek ngerti. Nah, ini ada yang bilang kalau baca fikih copek ngerti, kalau baca hadis lambek ngerti. Kalau baca hadis copek ngerti, baca fikih lambek ngerti. Mazhab syamasyang lah. Oke, kita ikut hadis senang, tapi kalau ikut perkataan khilaf panjang, ya kan, akhirnya yang membaca itu bingung juga, mana betul, mana yang betul. Ya cuma tengok nanti ya. Kalau mulai khilaf nanti tonton mulai ngantuk, mana nih ujungnya, entah pilih saya syamasyang dek kalian. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fasallu julusan. Qala haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, telah menceritakan kepada kami Abu Rabi' Az-Zahrani, namanya Sulaiman ibn Dawud. Sulaiman ibn Dawud Az-Zahrani Al-Basri. Qala haddatsana Hammad ya'ni ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad itu ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Basri. Di Basrah itu di zaman itu ada 2 Hammad. Satu Hammad ibn Salamah ibn Dinar Al-Basri, ini Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Dari sisi kedalaman ilmu, Hammad ibn Zaid lebih kuat ilmunya, tapi dari sisi keutamaan, kemuliaannya, akhlak dan kelebihannya, Hammad bin Salamah lebih banyak kelebihannya. Lalu ketika ditanya seorang imam tentang keduanya, ayyuhuma afdal, Hammad ibn Zaid atau Hammad ibn Salamah, maka dijawab olehnya, man jadduhu dinar afdal mimman alladhi jadduhu atau mimman jadduhu dirham. Orang yang datuknya dinar lebih afdal daripada yang datuknya dirham, karena dinar lebih mahal. Dinar uang emas, dirham uang perak. Hati-hati je buat nama. Ya, nama kadang ada pengaruhnya pada kita. Karena orang bilang nama itu doa. Makanya ayammu dulu buat nama Dasman. Kalau Dasman dicece bahasa Arab rupanya full cream, gapuk sana. Jadi tidak salah. Walaupun lo mulur, lo buat semua makanan lagi kan. Kalau makan ubi dah lo kui je bang. So dia itulah baik keju sana mau gapuk, apalagi suah babi ni tambah gapuk. Allah musta'an. Kalau dia nak babi ni kasan bo gapuk. Nyala lo babi ni sampai 9 baiknya. Lah babi ni 9 sampai.
Berbalik awal sampai 9 sudah itu 9 sampai sehingga lepas ayah lo berjalan dah. Kalau tiba tempat-tempat sampai nampang iso orang dengan awak dia sama awak lo Ustaz duduk ni sampai ni Allah musta'an. Tapi separuh umur lebih kurus dulu. Ini separuh yang tertinggal mungkin gapo. Kalau sampai lo bertambah lo sampai 70 lebih so mungkin kuila lihat agaknya. Wallahu a'lam. Baik, kaum muslimin kita azan dulu, kita lanjutkan selepas azan. Iya. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Sampai di mana tadi?
Hamad ibn Zaid tahwil wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, sanad yang lain ceritakan kepada kami Abu Bakar Abi Syaibah, sudah sering kita dengarkan namanya, syekh yang paling banyak Imam Muslim merekam hadis daripadanya dalam kitab ini. Wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib al-Kufi, masyhur dengan kunyahnya. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ibnu Numair, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Nah, siapa Ibnu Numair di sini? Sebab setelah itu Imam Muslim juga akan menyebutkan Ibnu Numair. Maka apabila Imam Muslim meriwayatkan langsung daripada Ibnu Numair, maka Ibnu Numair dimaksud adalah anaknya. Bila Imam Muslim meriwayatkan melalui perantara syekh baru lalu dari Ibnu Numair, berarti Ibnu Numair di sini ayahnya. Jelas? Jadi namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani al-Kufi. Bila Imam Muslim langsung meriwayatkan daripadanya, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Numair, berarti Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Tapi bila melalui syekh yang lain, seperti di sanad ini, haddatsana Abu Rabi' Abu Bakar Abi Syaibah Abu Quraib an Ibnu Numair, dari Ibnu Numair berarti ayahnya Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Sanad selanjutnya, wa haddatsana Ibnu Numair, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Numair. Siapa ini? Anaknya. Enggak, di sini anaknya, karena guru Imam Muslim anaknya yaitu Muhammad, ayahnya Abdullah. Qala haddatsana abi haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku. Ini baru ayahnya, Abdullah ibn Numair al-Hamdani. Jami'an, semuanya an Hisham ibn Urwah, dari Hisham bin Urwah, bihadzal isnadi nahwahu, seperti sanad di atas tadi. Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani. Sering berulang, qala hadatsana Laits, telah menceritakan kepada kami Laits ibn Sa'ad al-Misri Abu Muhammad al-Qurashi. Tahwil lagi, wa hadatsana Muhammad ibn Rumh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rumh. Apa bedanya kok dipisahkan oleh Imam Muslim? Sebab Muhammad ibn Rumh menyebut akhbarana, sedangkan Qutaibah mengatakan haddatsana. Karena antara keduanya punya makna tersendiri. Haddatsana langsung didengar dari lafaz syekh, akhbarana bisa langsung didengar, bisa dibacakan oleh murid kepada syekh. Maka Imam Muslim memisah riwayatnya. Satu bilang haddatsana, satu bilang akhbarana. Al-Laits ibn Sa'ad, Al-Laits bin Sa'ad al-Fahmi al-Misri an Abi Zubair, dari Abu Zubair. Abu Zubair yaitu Abu Zubair Hawari? Enggak, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki. Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki terkenal dengan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah. Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji, dia sahabat, ayahnya juga sahabat. Ayahnya syahid dalam perang Uhud. Qala ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit. Fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'idun, kami salat di belakangnya sedang beliau dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nas takbirahu, Abu Bakar memperdengarkan kepada jemaah di belakang takbirnya. Ini kisahnya lain lagi. Sakit di sini bukan sakit yang pertama tadi dalam riwayat Anas dan Aisyah. Sakit tadi sakit jatuh dari kuda. Kalau sakit ini sakit menjelang meninggal sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayatnya beda ini. Insyaallah kita taufikkan nanti dalam pembahasannya. Wa Abu Bakr yusmi'un nasa takbirahu, Abu Bakar mengangkat suaranya supaya terdengar oleh jemaah karena suara Nabi sudah sangat lemah.
Suara Nabi sudah sangat lemah, yaitu terjadi pada hari Sabtu atau Ahad, yang Seninnya Nabi meninggal. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu Nabi SAW berpaling melihat kami. Fara'ana qiyaman. Lalu dilihatnya kami dalam keadaan berdiri. Beliau duduk, mereka solat berdiri. Fa asyara ilaina, lalu beliau beri isyarat. Faqa'adna, lalu kami pun duduk. Fa sallaina bi salatihi qu'udan, lalu kami pun salat dalam keadaan duduk. Falamma sallama qal, ketika dia mengucapkan salam, dia berkata, in kittum anifan la taf'aluna fi'la Faris wa Rum, kalian hampir melakukan perbuatan seperti orang Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim, mereka berdiri, raja-raja mereka duduk. Fala taf'alu, jangan kalian lakukan seperti itu, sebab saya ini bukan raja. Naam, fala taf'alu, i'tammu bi a'immatikum, ikutlah imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman, bila dia salat dalam keadaan duduk berdiri, maka salat dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan, apabila dia salat duduk, maka salatlah dalam keadaan duduk. Baik, selanjutnya qala hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya Al-Laythi, la An-Nisaburi. Nah, qala hadda akhbarana Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi, yaitu Humaid bin Abdurrahman ibn Humaid ibn Abdurrahman ibn Humaid Abu Auf Ar-Ru'asi Al-Kufi. An abihi, dari bapaknya, yaitu Abdurrahman ibn Humaid ibn Abdurrahman ibn Humaid Ar-Ru'asi. An Abi Zubair, dari Abu Zubair. Nah, siapa tadi? Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus Al-Makki, masyhur dengan riwayatnya dari Jabir. Bila sebut Abu Zubair, pasti Jabir sering tersebut setelahnya. Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, maksudnya menjadi imam. Wa Abu Bakrin khalfahu, Abu Bakar di belakangnya. Fa iza kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara Abu Bakrin, apabila beliau takbir, Abu Bakar pun ikut. Abu Bakar bertakbir, liyusmi'ana, untuk mendengarkan kepada kami. Thumma dzakara nahwa hadits Lais, kemudian disebutkan seperti hadis Lais tadi, yaitu Nabi melarang mereka berdiri padahal Nabi sedang duduk. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Al-Mughirah, yakni Al-Hizami, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, yakni Al-Hizami, yaitu Mughirah ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Khalid ibn Hizam ibn Asad Al-Hizami. An Abi Zinad, dari Abu Zinad masyhur Al-Madani, Muhammad Abdurrahman Al-Madani. Anil A'raj, dari Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus Al-Madani, termasuk rawi yang paling kuat bila meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala innamal imamu liyutamma bihi, imam itu dibuat atau ditunjuk untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan kalian berbeda dengannya, jangan berbeda dengannya. Fa iza kabbara fakabbiru, bila dia takbir maka bertakbirlah. Wa iza raka'a farka'u, bila dia duduk maka bila dia rukuklah. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah, bila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, katakan Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah, bagimu segala pujian. Wa iza sajada fasjudu, bila dia sujud maka sujudlah. Wa iza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, bila dia salat dalam keadaan duduk maka salatlah dalam keadaan duduk semuanya.
Qala berkata Imam Muslim, hadatsana Muhammad bin Rafi' telah menyampaikan kepada kami hadis ini Muhammad bin Rafi' An-Nisaburi. Qala hadatsana Abdul Razzaq telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani sahibul Musannaf. Qala hadatsana Ma'mar yani ibn Rashid Al-Azdi Abu Urwah Al-Basri an Hammam ibn Munabbih dari Hammam ibn Munabbih al-Yamani al-Hamdani an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli sama dengan riwayat sebelumnya. Qala hadatsana Ishaq ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah al-Khurasani yang disebut oleh Imam Ahmad ma'abara ilaina nahra Khurasan ila Baghdad afqahu min Ishaq. Tidak ada seorang ulama pun yang menyeberang sungai Khurasan kepada kami Baghdad menuju Baghdad yang lebih faqih dari Ishaq, tapi juga tidak punya mazhab. Ya, dia faqih ya seperti Imam Ahmad sekelas Imam Asy-Syafi'i, tetapi juga tidak memiliki mazhab al-Ishaqi. Jadi tidak, ini tandanya bahwa tidak ada kewajiban untuk bermazhab. Asalnya mazhab agama ini kan satu aja, mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama merumuskan kaedah-kaedah untuk membuat belajar itu lebih mudah. Kalau seandainya lebih mudah dengan mazhab, ikuti mazhab tetapi tidak fanatis buta dengan mazhab. Nah, kan jelas ya? Ada yang fitnah le masawat anti mazhab ya. Keterlaluan namanya. Ya, keterlaluan. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Sudah itu mula sabu anti mazhab. Sudah itu ndak ngarati. Mula cara. Ini biar nyambi belajar ngarati, awak mau tu belajar ndak ngarati. Itu ndak apa ajar lah. Lah pula belajar awak mau tu belajar. Ini masuk awal semester, sudah itu akhir semester. Pahamnya marah pada awak ni. Awak ndak boleh ndak nilai ndak pernah tinggi nah. Kalau ndak tinggi ndak dapat tiket pulang nah. Terpahamnya mazhab nak bejati hebatnya nyawa dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadatsana akhbarana afwan wa ibn Khashram, yaitu ibn Khashram itu Ali ibn Khashram al-Hasani. Qala, keduanya berkata akhbarana Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada Nabi Isa ibn Yunus yani Yunus ibn Abi Ishaq as-Sami'i. Hadatsana Al-A'mash, menceritakan kepada kami Al-A'mash yaitu Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi an Abi Salih dari Abu Salih Zakwan Abu Salih Al-Madani. Siapa Abu Salih semua? Zakwan As-Samman Az-Zayyad Al-Madani. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami la tubadirul imam, jangan kalian mendahului atau berlomba dengan imam. Iza kabbara fakabbiru, bila dia bertakbir baru bertakbir. Wa idza qala waladdallin, dia katakan waladdallin faqulu amin, baru ucapkan amin. Wa idza raka'a farka'u, bila dia rukuk rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Tadi rabbana walakal hamdu, ini Allahumma rabbana lakal hamdu atau rabbana lakal hamdu, semuanya boleh. Qala hadatsana Qutaibah, telah menunjukkan hadis ini kepada kami Qutaibah bin Sa'id al-Hadatsani al-Baghlani. Qala hadatsana Abdul Aziz yakni Ad-Darawardi, yani Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi Al-Madani an Suhail ibn Abi Saleh, dari Suhail bin Abi Saleh itu Zakwan As-Samman Az-Zayyad. Masih ingat seorang importir minyak samin dari Irak ke Madinah. An abihi, dari bapaknya yaitu Zakwan As-Samman Az-Zayyad tadi, an Abi Hurairah, di Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW semisalnya atau seumpamanya, illa qawlahu, kecuali perkataannya waladdallin faqulu amin wa zada wala tarfa'u qablah, tapi ada tambahan lain, jangan kalian bangkit sebelumnya, sebelum imam. Qala hadatsana Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar al-mulaqab bil Bundar. Ada Gundar, ada Bundar. Apa makna Bundar? Boleh
Bukan, ini bahasa Persia, bukan bahasa Bojolai. Nah, al-bundar maknanya adalah qawiyul hifz. Kalau gundar sari'ul hifz, kasa'iqah, seperti kilat. Jadi kalau ini qawiyul hifz. Nah, Syekh Imam Al-Bukhari juga, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ja'far gundar. Kalau gundar ini adalah hafalannya cepat seperti kilat. Alun contoh selesai dia ustaznya lapal dia. Awal aku ustaz mengulang. Tak pernah bawa gundar je tapi usawak Nah, gondar Nah, Allah musta'an. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah iaitu Al-Hajjaj, dan bila riwayat datang dari jalan gundar dari Syu'bah fahuwa al-hakam, dialah yang menjadi pemutus. Nah, saking kuatnya. Qala hadatsana Abdullah bin Muaz, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muaz, yaitu Abdullah bin Muaz bin Muaz. Abdullah bin Muaz bin Muaz. Wal lafzu lahu, dan lafaz daripadanya qala hadatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku itu Muaz ibn Muaz al-Hamdani al-Ambari al-Kufi. Qala al-Ambari al-Basri. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, orang yang pertama memeriksa kesahihan hadis di Basrah. An Ya'la, dari Ya'la wa huwa ibn Atha, yaitu Ya'la ibn Atha, sami'a Aba Alqamah, mendengar Abu Alqamah, sami'a Aba Hurairah, mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal imamu junnah, imam itu seperti perisai. Fa idza shalla qa'idan fa sallu qu'udan, bila dia salat duduk, salatlah dalam keadaan duduk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa idza wafaqa qawlu ahli al-ardi qawla ahli as-sama' ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, apabila sama ucapan ahlul ardi, orang yang di bumi, dengan ucapan yang di langit, itu para malaikat, diampuni dosanya telah lalu. Dan terakhir sanad dalam bab ini, qala rahimahullah hadatsana Abu Tahir Al-Misri, qala hadatsana Wahab, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah bin Wahab Al-Qurashi, an Haywah, dari Haywah ibn Shuraih, anna Abu Yunus, bahwa Abu Yunus maula Abi Hurairah, berkata, haddatsahu, dia menceritakan kepadanya, qala sami'tu Abu Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu diadakan untuk supaya diikuti. Fa iza kabbara fakabbiru, apabila dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa iza raka'a farka'u, bila dia duduk maka duduklah. Wa iza qala sami Allahu liman hamidah, apabila dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, apabila dia salat dalam keadaan duduk maka salatlah berdiri, berkat salat dalam keadaan berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un, dan apabila dia salat duduk maka salatlah semuanya dalam keadaan duduk. Ini baca ayat hadis lah loyo sono. Dan baca tuntun dah loyo juga. Baik, kaum muslimin, dari hadis ini semua, ya kalau ndak belajar fikih ini paham ndak dari hadis ini? Pahamnya? Kalau paham ndak perlu jalan lah. Bahwa hadis yang banyak tadi menyuruh kita untuk mengikuti imam. Untuk mengikuti imam. Ini kata kuncinya. Apa yang dilakukan imam kita lakukan. Nah, kalau demikian tidak boleh kita berbeda dengan imam. Ini kuasanya. Bila dia takbir baru kita takbir. Boleh tidak kita takbir sebelum imam? Mam, dah lambat jalanan kene, dia tak perlu takbir, bisa? Siapa yang bertakbir ya sebelum imam maka tidak sah salatnya, kecuali dia niatnya mufaraqah dari awal. Dia salatnya ingin sendiri tapi zahirnya bersama imam. Kalau itu niatnya ala khilaf, terjadi juga khilaf di situ. Ala kulli hal, yang jelas maka kita selalu berbuat mengikuti
imam. Nah, sampai-sampai dalam keadaan imam yang salat tidak sanggup berdiri imamnya, sedangkan makmum sanggup berdiri tetapi tetap disuruh duduk. Nah, dalam masalah ini ulama tidak sepakat dah. Sekarang saya tanyakan, kita bahas malam ini, saya kira perlu sejam lagi untuk menuntaskannya. Nah, le paham? Wah bahas atau wak tunda lu? Kau tengok wajah sudah nak menunda. Kalau tengok wajah tunda. Tapi makna umum kan dah paham kan? Artinya kalau untuk hanya sekedar mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah, dah paham semuanya. Bahwa kita tengok saja imam takbir dia Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Lalu imam ketika mau takbir, apa yang dia baca? Ada dia baca? Dia tak ada baca-baca, niat dalam hati. Maka kita niatkan dalam hati, karena memang Nabi SAW niatnya dalam hati. Setelah itu kita baca apa? Di hadis lain sudah jelaskan. Dah lupa lagi doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini Wahabi nih. Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Terus NU Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, ini semuanya sunnah Nabi SAW. Silahkan pilih yang mana yang mudah. Tapi kalau para ulama menyebut dari sisi riwayat yang paling kuat adalah Allahumma ba'id. Tapi dari sisi makna yang paling hebat adalah subhanakallahumma wa bihamdik. Ini murni memuji Allah SWT. Tetapi semuanya boleh dipakai. Sekarang salat Isya pakai Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Apa sebab? Salat Masjid Raya. Bang adik solat Muhammadiyah sendak awak sendanya ngaji le sikonya. Kasan ndak wang awaknya. Ada pada itu kalau salat siko baca Allahumma ba'id. Nah, tiba rukuk mereka subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Kalau ndak jen kuen sebab sensitif kadang. Nah, sensitif. Kini je ndak sensitifnya, kalau ndak lebih pada dulu. Iya. Ya kini ndak sensitif, kalau ndak lebih pada ndak dulu. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin, jelas ya. Jadi insyaallah pembahasan tentang apakah ketika imam yang tidak sanggup duduk berdiri, sedangkan makmum sanggup berdiri. Dari satu sisi wajib ikut imam. Dari sisi yang lain, orang yang sanggup berdiri tidak boleh salat duduk. Paham ya? Karena qiyam itu rukun salat. Boleh tidak rukun salat ditinggalkan? Boleh rukun salat ditinggalkan? Ya tidak boleh. Kalau tinggal rukun, apa hukum salatnya? Batal. Nah, wajah Ustaz. Mulai payah. mulai payah. Nak mukaddimah lah ngalik dah nampak payah ya. Memang para ulama nanti akan banyak pendapatnya dalam masalah ini. Secara ringkas, ada yang mengatakan makmum tetap berdiri bila dia sanggup berdiri. Yang kedua mengatakan bahawa apabila imam duduk wajib hukumnya duduk. Yang ketiga, kalau lebih ekstrem lagi, raja lewat sakit jadi imam juga. Raja lewat sakit jadi imam. Tunggu tanggal. Nah, insyaallah coming soon insyaallah kan datang. Tapi kalau dibahas malam ini siap juga. Tapi beda waktu sekitar sejam lah, 40 menit boleh coba. Siap? Tak ada ya? Lain mana lah bosan ngaji bahasa. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi untuk mengamalkan insyaallah imam tidak ada masalah ikoran. Ini dalam keadaan berdiri. Dan awak alhamdulillah sanggup berdiri. Berarti tidak ada masalah dengan hadis ini. Cuman pas imam damam, tidaklah dong gantin lah. Atau tidak mau digantin. Tidak mau
kantin. Ikut dia najis, ikut memang imam najis, tak boleh digantikan. Imam kalau ada tak boleh digantikan kecuali seizinnya. Ada hadisnya nanti. Jadi imam itu bila ada tak boleh digantikan, sekalipun solat jenazah. Solat jenazah kan diutamakan yang menyolatkan orang yang paling dekat dengannya. Tapi kalau solat di masjid wajib minta izin imam. Kalau kata imam tak boleh, kamu kan tak zikir karih, terpaksa menyerah. Terpaksa menyerah. Mereka kalau sudah salat langsung bangkitnya tak. Agar itu kan lain tafsiran kan, langsung bangkitnya tak doa Allah panjang sudah itu. Jalannya kalau orang sikap capek dia angkit dia kan. Akhirnya disabuin kalau di masjid salat wajib dan jadi imam. Apa sebab? Kalian balapennya jenazah sudah salat langsung bangkit. Baik. Kalau itu kata imam tu aswa manwi. Manwi ni jadi imam. Tapi setelah jadi imam dah wajib bantuin lah. Jalannya kan imam dalam salatnya kan. Tu kalau lo pulang dia ikut koma. Anda kan dalam salat. Zikir ikut juga. Ya enggak. Karena tak ada lagi hubungan antara imam dengan makmum selesai salam. Nak tagak, nak duduk, nak lolok. Tapi ada pengumuman dilarang tidur di masjid. Itu kan pengurus pindah ke imam lah. Ya, itu tidak urusan imam, urusan pengurus. Baik, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah jumpa kembali 2 pekan yang akan datang. Kita bahas secara khusus hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. So agak lapang seketik ya. Mungkin dia udah dipaksa juga. Tu esok tu. Iya. Tu nak kau di situ Ustaz, Hambali tu Ustaz. Tak bisa tinggal tu. Orang kadang situ ada Imam Malik ke, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad tu nak tu tinggal. Ikut mentang-mentang tak bermazhab. Jadi tu dah bermazhab. Tak bermazhab dah tu. Ai ke kalau ada sunnah nampak tu. Insya-Allah tu, esok kita bahas insya-Allah taala. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih ya. InsyaAllah. Tapi kalau untuk diamalkan dah jelas. Atau untuk kan kita targetnya kan mengamalkan. Tapi bagi yang bersiap untuk memberi fatwa, yang bersiap untuk mengajar ilmu, jadi akademisi, wajib mendalami. Tapi kalau untuk mengamalkan hadis lebih mudah. Tapi kalau tidak jadi mufti, tentu harus belajar mendalami kaedah-kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Itu yang kita maksud belajar langsung ke Al-Quran dan Sunnah untuk diamalkan. Kawan salah paham kecen nak jadi pokyo harus tak bisa Quran. Iya tu matur kalau jadi pokyo tak. Tapi kalau untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sangat jelas. Kadang-kadang auto pokyo tambah sibuk kadang dia. Lapui debat-debat tak jadi salat. Apa nak jemaah? Kami debat tentang hukum solat berjemaah. Ternyata tak wajib sunnah. Allah Ta'ala langsung buat nolak apa buat tawi. Kini sekuasa tak wajib. Itu yang tinggal jadinya. Allah mustahil. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.